Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Opening, pemirsa, dan tentunya masih bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi, Head of Research FAC Sekuritas. Pak Wisnu, kembali kita lanjutkan di review market tadi. Tadi sudah beberapa catatan begitu yang bisa juga diperhatikan oleh pemirsa. Kemudian kita ke indeks harga saham gabungan, apa saja juga tadi bisa diperhatikan. Sementara melihat level IHSG terkini, sekali lagi Pak Wisnu, ini trennya kemana dan adakah level-level terdekat yang bisa diperhatikan juga untuk indeks? Ya, sebenarnya untuk terdekat itu kami mencermati supportnya itu di 5925 dan resist di 6024. Jadi 6024 ini tepat kurang lebih di MA20 ya. Jadi untuk amannya dia harus breakout dulu di area tersebut. Selama masih di bawah, kami masih khawatir akan lanjut koreksi ya. Walaupun dari indikator misalkan MACD itu sudah ada posisi golden cross, hanya memang belum dalam fase uptrend gitu ya. Jadi masih malu-malu lah, Mas. Oke, jadi ada beberapa indikator yang bisa diperhatikan begitu ya. Tapi apakah kemudian dalam waktu dekat ke 6.000 masih belum bisa atau seperti apa ini, Pak Wisnu? Kami melihat itu jadi resist ya di 6024 tadi. Jadi Oke. memang level-level tersebut jadi level krusial gitu ya. Beberapa kali coba uji, cuman belum mampu berhasil breakout dia di level-level tersebut. Jadi memang Oke. masih rawan. Jadi masih dicoba kembali begitu ya menjadi level resisten di 6020, di mana indeks harga saham gabungan kita tahu memang dalam beberapa waktu terakhir sepertinya belum mampu untuk kembali ke atas level-level yang lebih tinggi, terutama di atas level 6.000-an. Baik, itu bisa dicatat juga pemirsa untuk memperhatikan kondisi IHSG terkini. Dan Pak Wisnu, sebelum kita lanjutkan kembali, saya ingin ke informasi emiten update terlebih dahulu. Nah, ini juga bisa Anda perhatikan pemirsa, ada informasi apa saja dari emiten di hari ini. Langsung saja kita simak dalam infografis berikut ini. Kita ke emiten update yang pertama, di mana laba Bank BNI, ini BBNI di kuartal 1 2021 tercatat turun 43,77% secara year on year ke level 2,39 triliun rupiah karena posisi pencadangan yang tinggi. Kemudian dari BBNI kita bergeser ke emiten update yang kedua, ada Pevindo menetapkan kembali peringkat AA- untuk Bank Pembangunan Jawa Barat atau BJBR. Sementara itu emiten update ketiga datang dari Adaro Energi atau ADRO yang membagikan 99% laba bersih di 2020 sebagai dividen. Adapun emiten lainnya yakni Vale Indonesia di mana laba bersihnya tercatat naik 16,37% secara year on year menjadi 33,69 juta pada kuartal 1 2021. Kemudian kita akan spesifik ke Bank Negara Indonesia atau BBNI, pemirsa, di mana terlihat di informasi grafis berikutnya ada catatan laba bersih di mana di kuartal 1 2020 4,25 triliun rupiah, kemudian di kuartal 1 2021 2,39 triliun rupiah, tercatat penurunannya sebesar 43,77% secara tahunan atau secara year on year. Kemudian indikator atau sisi financial yang kedua yang bisa kita perhatikan adalah rasio net interest margin dari BBNI, di mana di akhir 2020 4,5%, kemudian di kuartal 1 2021 meningkat ke posisi 4,9%. Adapun dari sisi kredit, kita ke grafis berikutnya pemirsa, untuk Bank Negara Indonesia, total kredit di kuartal 1 2021 naik 2,2% secara year on year ke level 559,33 triliun rupiah. Kemudian dana pihak ketiga ataupun DPK menguat 8,1% secara year on year, 639,0 triliun rupiah. Kontributornya adalah yang pertama peningkatan giro 13,1% secara year on year, kemudian tabungan 12,9% secara year on year. Nah, kemudian kinerja fundamental dari Bank Negara Indonesia, pemirsa, kita lihat ya, ini sedikit summary-nya, di mana kinerja pada Selasa 27 April 2021 BBNI naik 3%, ke level Rp5.900 per saham, kemudian kinerja 6 bulan masih positif 26%, P ratio 11,5 kali, dan market cap ini 110 triliun rupiah sampai dengan sejauh ini untuk BBNI. Baik, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi selaku Head of Research FAC Sekuritas. Pak Wisnu, sebelum kita spesifik ke Bank Negara Indonesia atau BBNI, highlight-nya untuk sektor perbankan yang sudah merilis laporan keuangannya seperti apa ini sejauh ini? Ya, memang kalau dari kami itu di kuartal 1 ini sudah expect bahwa untuk emiten perbankan itu mayority itu akan cenderung cenderung turun gitu ya, karena memang
kalau kita bicara 2020 kemarin itu di kuartal 1 belum begitu besar ya impact-nya buat mereka gitu ya. Cuman memasuki 2021 itu harusnya sudah reflect gitu ya, dan terbukti seperti bank-bank BUMN itu sudah reflect gitu ya. Jadi kalau kami ini enaknya di banking yang terutama Bank Bukopin ini kalau koreksi enak buy on weakness ya, karena kami expect bahwa di Q3 Q4 itu harusnya mereka recovery ya, secara apa namanya growth-nya harusnya lebih baik juga, karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi apa namanya bisnis itu masih tertekan. Hanya memang sebenarnya sudah mulai ada recovery, terbukti dari PMI Indonesia manufaktur itu sudah di atas 50 ya, artinya mereka sudah expand gitu ya. Ini memang butuh waktu aja gitu ya. Masih butuh waktu. Ini refleksi dari kinerja yang sepertinya cukup terdampak, dan sektor perbankan sepertinya salah satu poin utama adalah dari beberapa yang sudah merilis laporan keuangan dan juga melalui konferensi pers menyatakan bahwa posisi cadangan kerugian penurunan nilai ini memang dicadangkan lebih tinggi begitu untuk mengantisipasi risiko-risiko yang ada. Apakah kemudian demikian juga dengan Bank Negara Indonesia, Pak Wisnu, yang juga ini laba bersihnya tercatat turun kurang lebih dari 40%. Lagi-lagi alasannya karena pencadangan yang cukup tinggi. Tapi untuk BBNI sendiri, catatannya apa saja, Pak Wisnu, terutama untuk kinerja? Ya, kami melihat memang untuk BNI ini salah satu bank yang menarik sebenarnya secara apa namanya price book value, karena dia posisinya sudah cukup murah ya kalau kita bandingkan dengan bank-bank sekelasnya. Memang dari sisi performa memang tidak bisa dipungkiri bahwa bank BUMN itu rata-rata performanya di bawah ekspektasi yang kami harapkan gitu ya. Seperti Bank BMRI dan BBRI itu banyak terpukul karena memang melakukan restrukturisasi dan pencadangan yang lebih tinggi dibandingkan bank-bank yang swasta gitu ya. Jadi otomatis secara kinerja cenderung tertekan di area tersebut. Oke, secara kinerja cenderung tertekan, terutama untuk bank-bank BUMN. Lantas, dengan melihat kondisi BBNI sejauh ini, meskipun demikian kemarin kita lihat saham BBNI sendiri masih mampu naik ya 3,06% ke level 5.900. Adakah kemudian yang juga bisa diperhatikan untuk BBNI? Apakah mungkin ada strategi yang cukup tepat menyikapi hasil laporan keuangan dan juga kinerja sahamnya sejauh ini? Ya, sebenarnya untuk apa namanya pergerakan harga saham itu kadang memang tidak linier gitu ya terhadap kinerja fundamentalnya. Ada beberapa kasus yang seperti itu gitu ya. Memang kalau kami amati untuk BBNI kemarin sedikit berbeda gitu ya, padahal secara kinerja keuangan tidak begitu bagus, tapi secara harga saham justru diapresiasi market gitu ya. Di sini kita lebih cocok melakukan pendekatan teknikal gitu ya, karena memang kemarin itu memang secara teknikalnya sudah masih di golden cross, sehingga ada potensial upside sebenarnya secara jangka pendek itu di level 6.000. Cuman ada crucial point gitu ya, apa namanya yang jadi support terdekat itu di 5750 gitu ya. Jika itu apa namanya berhasil tertembus, maka cukup rawan sebenarnya untuk uji support berikutnya di 5.500 untuk Bank BNI gitu ya. Oke, support ada 5.500 tadi, 5.750 yang lebih dekat, sementara level-level yang juga mesti diperhatikan ini di 6.000 ya hari ini, dan kemarin BBNI ditutup di 5.900 dan hari ini sudah bergerak minus 0,85%, level 5.850. Nah ini juga sepertinya cukup bisa diperhatikan juga pemirsa, level-levelnya tadi belum terlalu jauh yang juga disebutkan oleh Pak Wisnu. Baik, itu untuk Bank Negara Indonesia. Sementara dari BBNI, sebelum kita ke emiten lainnya, Pak Wisnu, ini sudah pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, begitu ya, market sudah dibuka di awal sesi 1 di mana indeks sampai dengan saat ini masih tercatat positif 0,15% ke level 5968,952. Melihat posisi pembukaan pagi ini, Pak Wisnu ada komentar? Ya, sebenarnya kalau kita bicara opening itu sebenarnya sama kayak kemarin gitu ya, di hari Selasa itu opening bagus sampai di sesi 1. Di jam 11-an, cuman mendekati closing, tiba-tiba kempes gitu ya, mulai menyusut. Nah, kalau hari ini memang regionalnya juga oke gitu ya, cukup positif, sehingga sudah sewajarnya memang harusnya IHSG ikut terbawa gitu ya, menguat. Cuman yang perlu jadi concern juga, memang foreign flow-nya masih belum begitu kencang ya di IHSG. Jadi biasanya kalau foreign flow-nya cenderung cenderung keluar, itu dari sisi performanya itu kurang begitu kuat. Nah, kami amatin memang beberapa minggu terakhir itu foreign flow-nya masih sepi, jadi memang masih rawan sekali biasanya terjadi koreksi ketika dia sudah naik
Bahkan kemarin sudah lebih 0,5 pun masih koreksi gitu ya pada closing market. Oke. Jadi memang perlu kalau trading itu trading yang cepat ya, trading kilat. Oke, jadi kalaupun trading kilat ataupun cepat, ini bagaimana kemudian durasinya bisa diperhatikan. Sementara rawan koreksi sepertinya masih terlihat begitu ya tadi dari analisis Pak Wisnu melihat kondisi indeks harga saham gabungan terkini. Baik Pak Wisnu dari IHSG dan juga BBNI, nanti saya sambung ke emiten update berikutnya dan juga saham pilihan ataupun rekomendasi dari Pak Wisnu di hari ini yang bisa diperhatikan oleh pemirsa. Tapi nanti usai jeda, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, market opening segera kembali.